لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sampai juga di Masjid At-Ta'awun dalam keadaan sehat walafiat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan kita sampai di tempat yang kita niatkan, yang kita tuju, dengan niat utama adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dalam proses talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga setiap langkah jerih payah apa yang dikeluarkan untuk sampai ke tempat ini dibalas dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Rasul Qudwah Hasanah, beliau sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau nanti di akhirat. Dan semoga seluruh jamaah, para bunda sekalian, di akhirat nanti tidak satu pun yang tidak mendapatkan syafaat Nabi. InsyaAllah semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat terbaik, masuk surga tanpa dihisab, tanpa azab. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tema kajian di hari ini adalah kita semua seorang musafir. Kajian nanti sampai jam berapa nih? Ustaz Rustan jam berapa? Ustaz Rustan jam berapa? Jam 11. Masya Allah. 25 menit dong. Masya Allah. Baik. Jamaah sekalian Allah muliakan. Kalau hari ini kita yakin bahwa esok hari pasti matahari akan terbit. Yakin tidak? Hah? Yakin nggak kalau besok tuh matahari terbit? Yakin ya? Iya. Tapi yakin kan? Kehidupan masih terus berputar, berlanjut. Kita yakin bahwa esok hari matahari akan terbit, membawa kehidupan baru, nuansa baru, hati baru, amalan baru, semuanya baru. Kerudungnya soalnya ini kerudung saya nggak lihat pada kajian-kajian sebelumnya. Ini baru ya? Baru dikasih. Dibagikan kemarin. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih pasti dari itu. Ada loh yang lebih pasti dari terbitnya matahari di esok hari. Kalau Allah berkehendak hari kiamat hari ini bisa kan? Bisa aja. Siapa yang berani menghalangi Allah?
Tidak ada zat yang bisa menghalangi kehendak dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjadi hari kiamat hari ini, kira-kira mau? Enggak ada yang mau kan? Hah? Mau. Wah, sudah siap. Ada sesuatu yang lebih pasti dari terbitnya matahari di esok hari. Apa itu? Kematian. Ada nggak yang tidak mati? Nggak ada. Siapa yang nggak mati? Semua mati. Kalau nyanyian Ustaz dari orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ibu-ibu, dan Ustaz. Jangan. Ustaz masih mau hidup loh. Tuh, kameramen mati juga. Yang nyebut mati, mati. Jadi sesuatu yang pasti, lebih pasti dari terbitnya matahari di esok hari adalah kematian. Karena nggak ada yang tidak mati. Semuanya pasti mati. Abu Bakar mengatakan kalau seandainya ada makhluk yang berhak untuk tidak mati, maka yang berhak itu adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi kita mana? Meninggal Beliau meninggal. Beliau mati, maut. Bahkan para malaikat pun akan mati. Bahkan malaikat pencabut nyawa akan mati. Jadi sesuatu yang pasti itu adalah kematian. Ada yang tahu kapan kita akan Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Itu rahasia. Kalau ada yang tahu, udah siap-siap. Ya. Udah siap-siap. Ya. Enggak ada yang mau shopping. Pokoknya ngaji terus. Baca Quran terus. Puasa terus. Yang laki-lakinya enggak mau pergi dari masjid terus. Tapi kematian rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian. Siapa di antara kalian yang benar-benar mempersiapkan amal. Karena kalau semuanya dikasih tahu bahwa kamu akan mati tahun sekian, ya pasti siap-siap semuanya, baik semuanya. Enggak ada tuh yang ngerampok, enggak ada yang mencuri, enggak ada yang mabuk, dan dosa-dosa yang lainnya. Karena dekat kematian udah pasti berbuat kebaikan. Seorang ulama bernama Ahmad Abdul Majid Makki. Beliau mengatakan, "Mahma qala umrul abdi fi hadhihi dunya, fa innal mauta masiruhu." Seorang hamba yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang apapun usianya, pastilah ending dari usia tersebut adalah kematian. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rata-rata umurnya, usianya 60 sampai 70 tahun. 60-an, 70 tahun. Rata-rata. Yang sudah 60 siapa di sini? Yang enggak ada. Saya enggak ada yang 60. Rata-rata 35 sampai 40 ya. Umat Nabi Nuh berapa umurnya? Ribuan tahun.
Nabi Nuh alaihissalam berdakwah saja 950 tahun. Kata ulama usianya di atas itu. Di atas 1000 tahun. Umatnya juga begitu. Walaupun diberikan usia 1000 tahun, toh juga mati. Di sini ada yang mau dikasih usia 200 tahun? Ada? Ada yang mau? Dikasih usia 200 tahun. Ada yang mau? Ya, nggak ada yang mau. Nggak tahu dah kayak gimana kalau 200 tahun. Nah, dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita pasti akan melanjutkan perjalanan kita menuju kampung halaman kita. Dan pintu untuk sampai kepada kampung halaman kita yang sebenarnya, semua makhluk pasti melewati pintu yang bernama pintu kematian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Jum'ah. Akan dibuka surat Al-Jum'ah, surat yang ke-62. Pada ayat 8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." 62 ayat 8. Seperti biasa, walaupun tidak pakai mikrofon, silakan minta satu yang baca. Ya. Kemudian siap yang baca terjemahnya. Shadaqallahul azim. Baca terjemahnya. Ya. Ya. Silakan siapa yang siap? Ya. Ayat ini berbicara tentang sesuatu yang pasti tadi, yaitu kematian. Yang manusia tidak ada satupun yang mau mendekati kematian. Tadi saya sebutkan. Ada yang mau? Enggak ada. Enggak ada. Kita lagi wisata religi, Ustaz. Ya. Ingin selamat. Kita bukan mencari kematian. Tidak ada yang mau. Itu fitrah manusia. Allah sebutkan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, innal mauta alladhi tafirruna minhu. Kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, dia akan mengejar kalian. Saya sengaja pilih tema ini untuk mengingatkan kita. Program wisata religi ini adalah kita sedang mengilustrasikan kehidupan kita. Ada yang mau di tempat ini sampai besok. Yang lainnya pulang, tidur senja di sini. Mau? Ada yang mau? Karena memang bukan di sini tempatnya kan? Rumahnya di mana? Hah? Di Kuningan. Rasul Said. Di situ rumahnya. Terus di sini ngapain? Kecuali kalau lagi ini. Bingung di sini. Bukan di sini. Kita hanya sekedar mampir. Singgah sebentar. Kemudian balik lagi. Pulang. Hakikatnya begitu.
Itu kemudian Allah ciptakan yang namanya kematian. Untuk kita balik ke sana. Tapi banyak manusia yang lupa dengan ini. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kematian yang mereka berlari darinya, mereka takut dengan kematian itu. Fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan datang menghampiri. Ya. Sesuatu yang kita takutkan biasanya sesuatu hal yang buruk, betul nggak? Hah? Betul nggak? Kita lari dari sesuatu karena kita anggap dia buruk. Kita tidak mau mendekat karena kita anggap dia buruk. Baik, sekarang kita rubah persepsi ini. Lalu kematian itu buruk atau tidak? Buruk atau tidak? Tidak. Lalu kenapa Allah katakan, tafirruna, kalian berlari? Karena manusia menganggap kematian itu suatu hal yang buruk. Salah persepsinya. Justru Allah Subhanahu wa taala memberikan usia kepada umat Nabi Muhammad 60, 70. Tidak seperti umat-umat terdahulu, disingkat usianya, umurnya, dijemput oleh kematian. Itu bentuk kebaikan Allah. Bentuk kebaikan Allah. Karena dunia ini, walaupun kita bahagia, saya yakin gak ada yang bahagia totalitas, paripurna, sempurna kebahagiaannya semenjak dia lahir sampai dia meninggal dunia. Apakah ada orang yang bahagia terus? Ada nggak? Kelihatan yang gak ada yang bahagia. Bahagia. Nggak ada yang bahagia sampai mati. Nggak ada. Walaupun seorang raja berkuasa, katakanlah Fir'aun berkuasa. Siapa yang berani kepada Fir'aun? Apakah Fir'aun bahagia? Enggak, ketakutan dia. Walaupun nggak ada yang berani terhadap Fir'aun. Ya tuh, lampu aja mati. Ya, ya, Alan Ustaz. Justru itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kasih sayang Allah. Agar kita nggak berlama-lama di sini. Kalau sedih, biar nggak berlarut-larut sedihnya, biar nggak lama sedihnya. Betul nggak? Betul katanya. Karena sedih ya. Karena nggak ada manusia yang bahagia terus. Disingkat umurnya oleh Allah 60. Biar kalau sudah kembali kepada Allah, dapat nikmat selamanya. Nggak ada lagi yang sedih. Ya. Makanya itulah kemudian waktu yang singkat dalam perjalanan hidup kita nih, ibarat musafir, maka jangan terlena sebentar. Singgah di Masjid At-Tawun sebentar, paling sampai jam berapa nanti? Jam 1. Nggak ada sampai malam kan? Nggak ada yang nginep? Nggak ada yang mau tinggal di sini? Tidur aja di bawah nggak boleh. Dilarang tidur. Emang bukan tempat tidur, bukan tempat tinggal. Jadi jangan. Inilah ibarat dunia. Kita sebentar. Singkat. Fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan datang menjemput kalian. Di surat berapa? Surat Al-Jum'ah. Ayat 8. Ini ayat bukan menakut-nakuti. Bagi orang yang takut kematian, ya takut dia. Tapi bagi orang beriman, kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Orang beriman itu, dia senang, dia bahagia, dia rindu berjumpa dengan Allah. Begitu juga Allah senang, Allah rindu, Allah bahagia berjumpa dengan dia. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana cara seorang hamba bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah? Bukankah berjumpa dan bertemu dengan Allah lewat pintu kematian? Lalu ada orang yang senang? Kata Nabi, ada. Ada yang senang berjumpa dengan Allah.
Ketika Allah hadirkan, Allah takdirkan ajalnya, kematiannya, kemudian Allah hadirkan, Allah perlihatkan amal-amal baiknya, amal-amal salehnya. Datang, ikut program wisata religi ini, amal baik atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Insya Allah dapat pahala. Karena niatnya menuntut ilmu. Maka nanti ketika datang waktu yang Allah tetapkan, Allah hadirkan pahalanya. Apa yang dikeluarkan, siapa yang berkontribusi, pikiran, tenaga, materi, mengkoordinir, semuanya kebagian pahalanya. Allah hadirkan. Ya. Nah, orang-orang yang kemudian Allah hadirkan ketika dia akan kembali kepada Allah lewat pintu kematian, dia senang. Alhamdulillah, ternyata ini pahala salatku. Ternyata ini pahala puasaku. Ternyata ini adalah kebaikan yang aku dapatkan dari hadir di kajian. Datang dalam acara seperti ini, diperlihatkan oleh Allah. Jadi jelas Allah sebutkan di dalam surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Dia akan datang menemui kalian. Dia akan datang menjumpai kalian. Mau lari kemanapun. Mau sembunyi di dalam benteng yang paling kuat pun, kematian akan datang menjemput. Siapa yang melindungi kita? Allah. Ada yang mampu menghalangi Allah? Dulu di zaman Harun ar-Rasyid ada laki-laki namanya Bahlul. Tahu Bahlul enggak? Pernah dengar kata Bahlul? Bahlul itu jadi istilah di kita, bahkan di orang Arab, Bahlul itu artinya bodoh. Ya, Bahlul ente, pernah dengar enggak? Ya. Bahlulnya bodoh. Padahal itu sebenarnya dulu ada orang bernama Bahlul. Sikapnya itu kekanak-kanakan. Tapi beliau orang alim. Banyak ucapannya, banyak sikapnya yang mengandung banyak hikmah. Hidup di zaman Harun ar-Rasyid. Suatu hari Harun ar-Rasyid lewat di sebuah pemakaman, Bahlul itu sedang duduk di situ. Bahlul. Bukan Bahlil. Bahlil calon kuning. Ini Bahlul ya. Tapi mirip-mirip juga ya. Lewat Harun ar-Rasyid. Kemudian Bahlul mengatakan, Ya magrur. Wahai engkau yang tertipu, yang enggak punya apa-apa. Disamperin sama Harun ar-Rasyid. Bahlul, saya ini raja. Kamu bilang saya enggak punya apa-apa. Saya punya singgasana. Saya punya rakyat, saya punya harta. Wahai yang enggak punya apa-apa, kata Bahlul. Kata Bahlul, kau enggak punya apa-apa. Apa yang kau telah persiapkan untuk tempat ini? Dia tunjuk apa? Pemakaman. Apa yang telah engkau persiapkan untuk tempat ini? Kalau yang kau banggakan adalah jabatanmu, kekhalifahanmu, kekuasaanmu, hartamu, semua itu tidak mampu menolongmu dari tempat ini. Apakah Harun ar-Rasyid mampu menghalangi datangnya malaikat maut? Enggak. Apakah malaikat maut kemudian enggak datang? Oh, dia kan raja, dia khalifah, dia orang kaya. Enggak. Jadi pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan setiap beliau mendengar kabar, berita ada orang yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi telah meninggal dunia. Sebut dong.
Coba sebut nama sendiri, berani. Biar kita aminkan. Takut ya. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan, Fulana bintu Fulan. Kata Umar, dia menepuk dadanya. Wahai Umar, kullu yaumin yuqalu fihi mata Fulan. Setiap hari telingamu mendengar berita bahwa Fulan meninggal dunia, Fulanah meninggal dunia. Fala budda ya'ti yaumun yuqalu fihi mata Umar. Ingat wahai Umar, nanti akan ada waktu di mana orang akan mengatakan hari ini meninggal dunia siapa? Umar. Umar dia mengatakan pada dirinya, wahai Umar, ketahuilah bahwa nanti ada hari di mana orang akan berbicara kamu sudah meninggal dunia. Coba sebut diri kita sekarang. Hah? Sebut. Kalau sekarang siapa yang meninggal? Itu ibu itu. Ya. Tower berapa? Tower 7. Ada tower 7, angkat tangan tower 7. Tower 11, ada tower 11. Disebut nama Bu Haji Endah. Semuanya insya Allah panjang umur, baik amalnya. Tapi nama kita pasti nanti disebut. Telah meninggal dunia, sebut nama saya. Ustaz Rustam udah datang tuh. Telah meninggal dunia Ustaz, jangan sebut. Jangan sebut. Itu pasti. Yuqalu fihi mata fulan, bahwa nanti akan ada hari di mana orang akan mengatakan bahwa ini orang ini itu telah meninggal dunia. Lalu apa yang kita persiapkan jamaah sekalian Allah muliakan untuk menyambut, untuk mempersiapkan diri dan memahami bahwa kita ini sedang dalam perjalanan. Pasti kita akan menjemput, pasti kita akan ketemu dengan ajal kita. Maka para ulama mengatakan, pertama yang harus kita lakukan adalah senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam kitab At-Tadhkirah lil Imam Al-Qurtubi. Apa yang harus kita lakukan? Hendaknya memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini bukan hanya bagi orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa. Kalau kita melihat Nabi SAW, pernah Nabi berbuat maksiat? Hah? Pernah Nabi berbuat dosa? Enggak, Nabi maksum. Nabi terjaga. Tapi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya tidak kurang dari 70 kali beristighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu adalah taubat. Bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun kepada Allah. Dari berangkat tadi sampai ke sini berapa kali istighfarnya? Hah? Banyak. Kenapa? Mobilnya lagi goyang. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini di samping tuh. Ya kan? Pak sopirnya terlalu kenceng. Oh enggak. Alhamdulillah. Mantap. Allah Akbar, subhanallah. Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dengan istighfar, minta ampun, bertobat kepada Allah, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang lahir, hadir ke muka bumi, bersih, suci, tidak ada yang membawa dosa. Begitu Allah hadirkan kita ke dunia, maka sejatinya kita kembali kepada Allah sebagaimana Allah hadirkan kita ke dunia. Bersih, suci dari noda dan dosa. Itu kemudian Allah syariatkan kepada kita istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil.
Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena banyak dosa, kesalahan yang disengaja. Yang disengaja banyak, apalagi enggak. Itu maksud saya. Ya. Maka lewat istighfar minta ampun kepada Allah, Allah bersihkan dosa-dosa itu. Tidak ada di antara kita yang tahu kapan waktunya kita akan kembali kepada Allah. Karena itu, bersihkan diri kita setiap waktu, setiap saat. Lewat apa? Lewat istighfar. Ya Allah, ketika kita beristighfar, astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Allah bersihkan dosa-dosa kita. Kita tidak tahu itu takdir kemudian. Tiba-tiba ada orang yang meninggal dunia. Setelah Allah bersihkan dosa-dosanya, dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Syarat daripada bertaubat. Pertama, an-nadamu. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, maka dia harus menyesal. An-nadam, menyesal. Kemudian al-iqla, dia harus meninggalkan dosa itu. Kemudian yang ketiga, dia berazam tidak akan kembali berbuat maksiat. Yang keempat, dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi ditambahkan satu. Kalau ada kaitannya dengan manusia, kaitannya dengan orang lain, minta dihalalkan. Minta maaf, saling redha. Begitu juga nanti sampai rumah, ya, jangan langsung pulang ke rumah masing-masing. Maaf-maafkan dulu. Siapa tahu dalam perjalanan ada kata, ada sikap, ada perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja menyinggung orang lain. Maka tidak sempurna tobat seseorang. Dia mengatakan tobat kepada Allah, tapi kalau kaitannya dengan manusia, dia belum minta maaf. Belum minta dihalalkan. Tidak sempurna tobat tersebut. Jadi yang pertama adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-muhafazatu ala ada'il faraid. Selalu menjaga kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Ya. Perkara-perkara yang wajib. Salat wajib tidak? Wajib. Tapi kadang sering kita abaikan salat. Betul tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah azan. Masih sibuk dengan perkara lain. Hah? Boleh nggak lanjutin masaknya? Boleh. Timbang kosong. Ya, lanjutin nggak apa-apa. Tapi jangan masak lagi. Selesaikan salat, baru lanjutkan. Perkara-perkara yang wajib. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerjakan dengan penuh kesempurnaan. Tadi disebutkan salat. Perintah salat laksanakan dengan benar. Terkadang dalam salat kita hanya sekedar menggugurkan udah salat belum? Udah. Kapan? Emang udah salat? Cepat banget. Salat zuhur 4 rakaat. Berapa menit? 5 menit. Saya jamin kalau 5 menit itu udah khusyuk banget. Apalagi nih lagi buru-buru. Yang zuhur 4 rakaat jadi 1,5 menit. Kilat. Laksanakan dengan benar. Kemudian sempurnakan dengan sunnah. Ada yang yakin di antara kita melaksanakan yang wajib, kemudian betul-betul sempurna dan diterima oleh Allah? Belum tentu. Allah Akbar, kita baru sholat, kebayang kemana-mana di pikiran. Ya. Biasanya kalau lagi sholat kebayang apa, Bu? Ingat yang hilang. Kunci mobil di mana ya? Tadi udah dimatiin belum kompor?
macam-macam. Karena memungkinkan tidak sempurna, maka tambal, sempurnakan lewat sunnahnya. Sempurnakan lewat sunnah. Nah, orang yang meninggalkan sunnah, ini orang yang magrur, orang yang tertipu. Dia menganggap sholatnya sudah sempurna. Padahal khusyuknya belum tentu. Tumaninahnya belum benar. Bacaannya belum benar. Maka sempurnakan dengan yang sunnah. Ingat. Kita walaupun terburu-buru, dimanapun, bila masih ada kesempatan untuk menyempurnakan salat kita dengan salat sunnah rawatib, laksanakan. Karena itu yang menyempurnakan. Ya. Jadi, jaga ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Jangan abaikan, terutama ibadah salat. Mana lebih besar pahala ibadah wajib atau ibadah sunnah? Wajib. Kalau ada orang yang salat berjamaah subuh di masjid bagi laki-laki, keutamaannya seperti dia salat malam semalam suntuk. Pernah lihat suami salat malam semalam suntuk? Pernah? Yakin saya. Tidur semalam? Jujur banget. Kasih tahu dari suaminya. Nah, begitu juga perempuan. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Kalau perempuan kemudian ingin atau hendak sholat berjamaah di masjid, boleh atau tidak? Boleh. Enggak boleh dilarang selama tidak ada fitnah. Kalau tidak memungkinkan sholat tepat waktunya, ya, maka ketika dia menjaga sholat tepat waktunya, dia akan mendapatkan keutamaan tadi. Sebagaimana dia laki-laki mendapatkan keutamaan. Kalau ada laki-laki yang sholat isyaknya berjamaah di masjid, seperti dia sholat malam setengah malam. Itu sholat isya, perbedaan antara sunnah dengan yang wajib. Makanya kemudian yang wajibnya harus kita jaga. Tidak boleh diabaikan. Kemudian yang ketiga, al-musabaqatu ilal khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 133. Nah, ini udah sepertinya ayat ini pernah kita singgung dalam kajian yang lalu. Al-Imran ayat 133. Ada yang saya baca? Ya, Al-Imran, wasari'u. Ya, diganti siapa yang saya baca? 133. Artinya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan akhirat, maka hendaknya kita memiliki semangat berlomba-lomba. Jangan seperti lomba lari karung. Tahu lomba lari karung? 17-an. Tahu hadiahnya apa?
Tapi sudah terjatuh, terpleset. Dalam urusan akhirat, Allah perintahkan wasari'u, berlomba-lombalah kalian. Jangan mau kalah dengan orang lain. Yang muda nggak boleh kalah dengan yang tua. Yang tua, ada yang tua di sini? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya takut nengok. Orang tua yang sana, yang di luar, nggak boleh kalah dengan yang muda-muda. Dalam urusan akhirat, di sini harus berlomba-lomba. Nggak boleh kalah sama orang lain. Itu semangatnya. Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat-sahabat muhajirin, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian mereka tidak punya apa-apa. Sampai di Madinah, mereka melihat sahabat-sahabat di Madinah berlomba-lomba membantu Nabi. Ya Rasulullah, ini aku berinfak. Ya Rasulullah, ini aku berkorban untuk dakwah. Ya Rasulullah, ini untuk jihad. Berlomba-lomba. Orang-orang Mekah nggak punya apa-apa. Hanya lapor ke Nabi, ya Rasulullah, gimana caranya nih kami bisa mengejar pahalanya orang-orang Ansor yang mereka berkorban untukmu. Kami orang Mekah yang hijrah nggak punya apa-apa. Kata Nabi SAW, aku ajarkan kepada kalian amalan. Kalau kalian amalkan amalan ini, insya Allah kalian bisa mengejar mereka. Jadi semangat untuk apa? Berlomba-lomba. Dia nggak mau kalah oleh orang lain dalam kebaikan. Maka diajarkan oleh Nabi. Ya Rasulullah, ajarkan kami. Kata Nabi, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Tasbih, tahmid, takbir. Tasbih sebutkan apa? Tahmid sebutkan takbir. Kata Nabi, kalau selesai sholat, baca tasbih 33 kali, 33 marrah. Baca tahmid 33 marrah, 33 kali. Takbir 33 marrah, 33 kali. Kata Nabi, kalau kamu baca itu mereka yang berinfak, mereka memerdekakan budak, mereka yang bersedekah. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan amalan itu. Oh, senang para sahabat itu. Dia amalin. Setiap selesai sholat dibaca tuh. Baca apa? Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? Takbir. Allah Akbar. Berapa kali? Diamalkan. Senang sahabat-sahabat Ansor. Tapi pas dia dengar senang sahabat-sahabat Muhajirin. Dia lihat sahabat Ansor juga ngamalin. Sahabat-sahabat Ansor. Akhirnya mereka balik ke Nabi. Ya Rasulullah, mereka juga ngamalkan apa yang kami amalkan. Berarti pahalanya sama. Sedangkan kami tidak bisa bersedekah, tidak bisa berinfak, tidak bisa memerdekakan budak. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah. Ya. Hadis ini bicara tentang apa? Semangat para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dia melihat ada orang lain yang melakukan kebaikan, bagaimana caranya saya bisa melakukan kebaikan yang sama? Kalau tidak bisa melakukan kebaikan yang sama, bagaimana caranya saya bisa melakukan kebaikan yang lain, tapi bisa mengimbangi pahala yang sama? Wasari'u, berlomba-lombalah kalian untuk menggapai ridha Allah. Lewat musara, berlomba-lomba itu, Allah janjikan jannah, surganya Allah. Ya, surga Allah seluas langit dan bumi. Masya Allah. Saya diingatkan tadi jam 11. Saya sudah lihat nih jam 11 lewat 6 menit. Ya, insya Allah nanti baru kemudian Ustaz insya Allah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, inilah 3 poin penting yang harus kita lakukan untuk mengarungi kehidupan. Jaga ibadah yang Allah wajibkan. Kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat. Dan yang ketiga, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka insya Allah Allah janjikan balasan terbaik, surganya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian kita yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini berfaedah, bermanfaat, mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dalam
kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira dan Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.